Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan akan sediakan bagi hidup kita. Amin. Pernah dilihat mata, dengan iman katakan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat. Pujian ini menjadi jawaban doa bagi setiap kita. Haleluya. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari Arona katakan, oh Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Tuhan akan sediakan. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup. Kuasanya tidak Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Haleluya, berikan kembali lebih bagi kita. Amin. Kuasamu nggak pernah berubah Tuhan.
sediakan apa yang kami perlukan. Bahkan Tuhan kami belum sempat memikirkannya pun Engkau sediakan. Kami bangun pagi sudah tersedia oksigen. Kami mau mandi, ada air yang telah tersedia. Kami mau makan, Tuhan Engkau telah menyediakan. Terima kasih untuk berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Bapa, Kau setia. Katakan Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Hadirat-Mu, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Walaupun berdosa, Kau akan menjaga umat-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sama-sama Ibu Gembala. Shalom saudara sekalian, senang ketemu saudara kembali. Sebelum pandemi saya pernah khotbah di gereja ini, tapi masih di Hotel Dinasti ya Ibu Sari ya. Di sini adem ya. Puji Tuhan dapat tempat yang baru ya. Kemarin saya lewat dengan teman, saya tanya, loh kok Dinasti tutup? Ya, ya Bu ya sudah tutup ya. Tapi Arauna tetap buka, amin. Di tengah-tengah pandemi ya, banyak gereja yang tutup karena pergumulan yang berat, masalah keuangan dan lain sebagainya di tengah-tengah pandemi. Senang lihat saudara sini di GBI Arauna tetap eksis, amin. Jiwa-jiwa semakin bertambah ya. Kita dapat memuji, menyembah Tuhan ya, merasakan hadirat jamahan ya, kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Mari saja saudara membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-18. Kita akan membaca perikop ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tentang perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini 2000 tahun yang lalu ya, Tuhan Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu dan bicara kepada murid-muridnya. Dia menjelaskan satu perumpamaan kepada mereka untuk jelaskan kepada orang-orang pada waktu itu, khususnya orang-orang yang percaya, untuk senantiasa apa? Berdoa dengan
tidak jemu-jemu. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus juga akan mengajar kita. Firman-Nya akan berbicara kepada kita, jemaat di GBI Arauna ini, supaya engkau dan saya sebagai orang percaya harus senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh kecewa. Tidak boleh menyerah kalau doa belum dijawab. Nah, perumpamaan ini menjelaskan bahwa ada seorang janda, ya, mungkin punya masalah dengan lawannya. Dan janda ini merasa bahwa satu-satunya yang bisa menangkan perkaranya adalah hakim ini. Tapi persoalannya, hakim ini enggan untuk menolong janda ini. Karena dia merasa gak ada kepentingan. Ya, hakim pada waktu itu kan kedudukannya tinggi. Karena memutus perkara, ya, siapa yang bersalah, siapa yang benar, siapa yang akan menang. Dan hakim ini merasa, buat apa aku menolong janda ini? Tidak ada kepentingan dan tidak ada untungnya. Cuma hakim ini terganggu karena janda ini ngotot, ya, terus, ya, selalu datang, selalu minta terus ngotot. Hakim ini tidak takut kepada siapapun, ya. Dan buat apa dia menolong janda ini? Tapi karena janda ini ngotot terus, hakim ini mulai merasa resah. Ya, dia merasa mulai terganggu. Janda ini menyusahkan betul. Ngototnya minta ampun. Mungkin pagi, siang, malam sudah di pintu rumahnya. Ya. Akhirnya hakim ini berpikir, gak apa-apa deh. Ditolong aja, kan gak ada ruginya bagi saya. Daripada saya terganggu dengan janda ini. Nah, ini suatu perumpamaan yang sederhana. Tapi ini menggambarkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Melalui perumpamaan ini. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan? Bahasa aslinya, kata aslinya membela. Ya. Tidakkah Allah akan membenarkan atau membela orang-orang pilihannya? Siapa itu orang-orang pilihannya, saudara sekalian? Siapa? Saudara dan saya. Tidakkah Allah akan membela atau membenarkan saudara dan saya yang siang malam berseru kepada Tuhan? Saudara, masalah apa hari ini? Mungkin saudara ada sakit penyakit yang dokter sudah vonis tidak tersembuhkan. Dan saudara berdoa dari tahun ke tahun dan belum mengalami kesembuhan. Mungkin ada di antara saudara mengalami masalah ekonomi dan keuangan. Berat di masa-masa ini secara finansial. Saudara sudah berdoa tapi belum mengalami terobosan. Mungkin ada masalah keluarga yang pelik. Yang saudara tidak tahu solusi dan jalan keluarnya. Sudah berdoa tapi saudaraku belum ada pemulihan, belum ada terobosan. Tapi Tuhan katakan apa? Tidakkah Allah akan membela dan membenarkan orang-orang pilihannya, yaitu saudara dan saya, yang siang malam berseru kepadanya. Tapi mungkin saudara akan berkata, Tuhan, saya sudah 3 tahun ini, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun berdoa. Tapi mana tanganmu Tuhan? Mana pertolonganmu? Aku tidak melihat jawaban Tuhan. Padahal firman-Mu berkata bahwa Engkau akan membela aku yang senantiasa berseru kepadamu. Dan ayat 7b katakan apa? Adakah ia akan mengulur-ulur waktu untuk menolong engkau dan saya sebagai orang pilihan? Kita mungkin berseru, Tuhan, sebenarnya terlambat Tuhan. Mana pertolonganmu Tuhan? Firman-Mu berkata, engkau tidak ulur waktu. Artinya engkau tepat waktu untuk menolong. Tapi sampai hari ini, aku tidak pernah melihat mujizat. Belum mengalami apa yang aku doakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu. Tahun 2004-2005. Ya, hampir 20 tahun yang lalu ya. 2005-an ya, sekitar 15-17 tahun yang lalu. Saya ingat waktu papa saya meninggal. Dan saya bersyukur papa saya meninggal di dalam Tuhan. Saya tidak pernah berpikir
bahwa dia bisa terima Tuhan. 23 tahun saya berdoa untuk papa saya supaya menerima Tuhan Yesus. Papa saya asli dari Tiongkok, berarti Chinese Toto ya. Dia mau ke gereja karena cinta sama ibu saya. Ibu saya anak Tuhan yang setia melayani di gereja paduan suara. Karena cinta sama ibu saya, jadi papa saya mau diajak ke gereja. Sampai baptis di gereja. Dan setelah menikah, kelihatan belangnya. Tidak mau ke gereja lagi. Dan jadi jahat. Ya, karena apa? Filosofinya, kepintarannya. Kalau kami anak-anaknya terlalu lama di gereja, diusir sekalian tinggal di gereja. Saya lihat, dan saya berdoa terus dengan ibu saya, kakak saya, berdoa untuk papa saya. 5 tahun, 10 tahun, ya 15 tahun. Sampai tiba saatnya saya sendiri berpikir, tidak mungkin papa akan diselamatkan. Tidak mungkin. Ya. Tapi terus doa, kadangkala karena sudah mulai rasa-rasa kecewa, rasa-rasa tidak mungkin, doanya sudah mulai tidak semangat, sudah mulai kehilangan gairah. Karena dalam diri ini sudah mulai putus asa. Tapi satu waktu, kira-kira 23 tahun, di sore hari, saya dengan ibu saya melihat papa saya ganti pakaian. Jadi saya tanya, papa mau kemana? Dia bilang ke gereja. Surprise ya. Mau ke gereja? Ya saya sampai dengan ibu saya saling bertatapan, tapi kita diam saja ya. Karena papa saya kan keras orangnya. Dan betul dia ke gereja, duduk selalu tempatnya paling belakang, sebelah kiri di belakang. Ya. Dan tiap minggu datang, tiap minggu. Sampai pada waktu ke gereja 3 tahun kemudian, papa saya meninggal dan dilayani oleh pendeta. Saya senang, ya. Papa saya diselamatkan, ya. 23 tahun. Ada di antara saudara yang saat ini bergumul, apapun sudah 23 tahun berdoa, ya. Abraham dijanjikan anak keturunan Ishak berapa tahun sampai Ishak lahir? 25 tahun. Saudara mungkin berdoa 1 tahun, 2 tahun belum dijawab ya. Ya, bersedia tunggu 25 tahun. Tapi Tuhan baik saudara sekalian. Ya, dia ajar kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Untuk tekun berdoa. Untuk sungguh-sungguh. Untuk konsisten. Semakin engkau mengenal Tuhan Yesus siapa. Ya, engkau tidak persoalkan berapa lama engkau berdoa dan doamu tidak dijawab. Karena engkau punya keyakinan yang teguh. Bahwa dia setia. Dia akan menjawab doa kita pada waktunya. Makanya kenal dia karakternya, kepribadiannya. Semakin engkau melekat dengan dia, semakin intim dengan dia, maka engkau akan mengalami pengenalan yang semakin dalam. Di saat engkau berdoa, engkau tidak nuntut Tuhan lagi. Engkau tidak kecewa lagi dengan Tuhan. Sekalipun 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun doamu tidak dijawab. Tetapi engkau mempunyai suatu keyakinan. Tuhan pasti akan menjawab doaku. Dia pasti akan memberikan terobosan pemulihan di dalam hidupku. Nah, saya ingat tahun 2016 saya kena sakit. Sakit yang aneh. Ya, tiba-tiba di perut saya itu nyeri. Ya, saya kadang sakit. Pada waktu itu nyeri, saya anggap biasa. Periksa, bukan Pergi ke dokter umum dulu, bukan karena masih sakit, sudah 2 minggu sakit terus bagian perut kanan bawah, ya, ke dokter spesialis. Dicek semua, saluran kencing dan lain sebagainya, ginjal dan sebagainya, aman, masih sakit. Sampai dokter bilang, apa ya, saya bilang mungkin otot perut ya, kejang otot perut, tapi sakit. Dan selama 2 bulan sakit terus, itu sangat mempengaruhi saya. Ya, sangat membuat fisik saya drop, saya turun sampai 6 kilo, 7 kilo karena makan obat anti sakit terus, akhirnya ginjal terpengaruh, ya. Mulai rasa tidak nyaman, ya. Mulai rasa sulit tidur, ya. Makan obat anti sakit kan biasanya hanya 6 jam, setelah itu sakit lagi, ya. Terus demikian, tidak ada solusi. Tidak ada jalan keluar, sudah ke dokter, akhirnya pikir-pikir mau ke dokter luar negeri. Tapi ini kan sakitnya nggak ada apa-apa, ke luar negeri bikin apa ya. Tidak ditemukan gejala apa, periksa terus nggak ada apa-apa. Sampai kira-kira masuk ke hampir 2 bulan,
kira-kira saya masih ingat malam-malam jam 1 malam, saya pas mau tidur, mau berdoa untuk tidur, Tuhan bicara, Hendra, sakitmu sekarang sudah saya sembuhkan. Jadi pada waktu Tuhan bicara, saya hanya dengar 3 kali suara itu bilang, sakitmu Hendra sudah saya sembuhkan. Dan karena saya sudah putus asa makan obat, jadi sudah kira-kira 2 minggu saya nggak makan obat lagi anti nyeri. Tapi sakitnya itu 24 jam non-stop. Ya, pagi, siang, malam, tidur juga sakit, jadi sangat terganggu. Dan suara itu berkata 3 kali, Hendra, aku sudah menyembuhkan sakitmu. Pada waktu suara ketiga itu berkata, saya dengar, ya, saya berdoa, Tuhan, saya terima kesembuhan dari Engkau. Dan saya pikir mujizat seketika itu terjadi. Saya bangun besok pagi, masih sakit. Ya, ini kan Tuhan yang bicara. Ini membuat saya bimbang. Tuhan, saya sudah lama berkumpul dengan ini sakit. Kenapa Engkau bicara sudah sembuhkan? Tapi masih sakit. Maksudnya kalau Tuhan bicara sembuh, harus sembuh waktu itu. Otak saya mulai jalan. Apakah saya salah dengar? Ya. Tapi akhirnya saya belajar. Untuk mengucap syukur. Tuhan, saya mengucap syukur. Hari pertama belum sembuh, saya ucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk kesembuhanmu. Hari kedua, terima kasih untuk kesembuhanmu. Belum sembuh. Hari ketiga, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang kau berikan. Hari yang keempat, belum sembuh. Terima kasih untuk kesembuhan yang kau berikan. Hari yang kelima, saya bangun langsung saya agak ada kegiatan sedikit, kira-kira jalan sana jalan sini. Tiba saya sadar loh, saya ini sudah tidak sakit, ya, tidak sakit ini. Tapi saya tes lagi, barangkali mungkin apa ini karena aktivitas tinggi, jadi tidak terasa sakit. Saya baring-baring sampai sore, sampai malam tidak sakit. Dan saya mengalami kesembuhan total, saudaraku. Jadi ternyata butuh waktu 4 hari, ya. Tapi waktunya tetap tepat. Jadi kadang-kala saudara sekalian, ya, doalah dengan tidak jemu-jemu. Konsisten. Jangan menyerah, ya. Tahun 2016 itu pergumulan cukup berat bagi saya karena saya sakit, mama saya masuk rumah sakit, istri saya juga masuk rumah sakit, operasi batu ginjal. Saya selesaikan skripsi ya dengan Ibu Debbie di belakang. Ya, di STT Jeffrey, ya. Kemudian pindah rumah, ya. Dalam 1 tahun betul-betul hidup ini begitu berat terasa saudara sekalian. Tapi begitulah kalau di dalam Tuhan tetap saja menyembah, ya. Tetap saja mengucap syukur karena Tuhan tetap ada. Tuhan tetap memimpin, Tuhan tetap menyertai kita. Kita harus senantiasa hidup dalam keintiman dengan Dia di tengah-tengah masa sulit sekalipun. Saat saudara dan saya intim, maka urapan turun dalam hidup saudara. Ya. Kuasa itu turun atas hidup saudara. Bukan hanya itu, ada tuntunan turun atas hidup saudara. Dan urapan kuasa tuntunan itu akan memberikan terobosan, pemulihan dan kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh-sungguh saja Tuhan setia. Kita juga harus setia dengan Tuhan. Saya ingat juga kakak laki-laki saya. Ya. Dulu ke gereja waktu masih pemuda, setelah menikah karena jadi pedagang yang sukses, terhilang. Ya. Jauh dari Tuhan. Hidupnya kawin-mawin. Ya. Tapi saya pada waktu itu terus berdoa buat kakak saya. Saya berpikir, aduh bagaimana ya kakak saya ini bisa kembali kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan buka suatu kejadian. Tiba-tiba kakak saya telepon. Hen, saya ada tumor di perut. Ya, besar. Dari bola kasti ini seperti kayak sudah bola besar sekali. Saya dirujuk ke Makassar, ke Restelina. Bisa tolong, saya bantu dia datang. Ya, saya temani dia di rumah sakit. 6-7 hari saya temani. Ya. Nah 6-7 hari. Itulah waktu yang paling indah saya menginjil. Saya menginjil sama dia. Hari yang ke-7 saat mau check out. Malam-malam saya ajak dia, kok
Aku harus kembali sama Tuhan. Harus terima Tuhan. Dia berlutut, saudaraku. Menangis, saya doakan dia. Saya bantu dia ucapkan doa pemulihan, pengampunan. Sebelum dia pulang 3 hari kemudian saya bekali dia. Ya, harus setia, harus baca Alkitab. Ya. Waktu dia pulang 3 hari kemudian dia telepon saya. Dia bilang terima kasih untuk semuanya. Ya. Kemudian 1-2 minggu kemudian dia telepon saya, dia bilang saya agak sesak nafas, saya punya badan gak enak, yang periksa di rumah sakit. Kira-kira 3 hari saya dapat kabar, waktu yang periksa di rumah sakit saya doakan, 3 hari saya dapat kabar dia meninggal. Saya berangkat ke Palu dan dia dilayani oleh gereja, ya, dikuburkan secara Kristen, dia kembali kepada Tuhannya. Saya tidak sangka Tuhan berikan waktu 7 hari di rumah sakit untuk dia bertemu dengan Tuhan, dan saya mendapat kehormatan untuk melayani kakak kandung saya sampai kembali kepada Tuhan. Itu hari yang sangat indah bagi saya. Papa saya yang saya tidak yakin bisa diselamatkan akhirnya menerima Tuhan. Kakak kandung saya yang saya tidak yakin bisa diselamatkan menerima Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau engkau percaya Yesus, seisi rumahmu akan percaya kepada Dia. Mungkin ada pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara. Pergumulan dalam rumah tangga keluarga. Tapi percaya Dia itu setia di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kadangkala kita ini, ya, orang Kristen kan suka berdoa. Sebagai orang Kristen ini suka berdoa. Tapi kadangkala orang Kristen itu banyak berdoa, tapi dalam doa-doa yang kehilangan kuasa, saudaraku. Kenapa doanya kehilangan kuasa? Karena hanya rutinitas. Doa sekarang agamawi. Doa tidak ada keintiman. Doa itu berdoa tapi tanpa iman. Padahal doa itu sangat berkaitan dengan apa, saudaraku? Dengan iman. Firman Tuhan katakan Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Tetapi saudaraku, di dalam Lukas 18 ayat 8 tadi, Tuhan Yesus berkata, tetapi jika ia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman seperti perempuan Kanan itu. Atau iman seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-9. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ini kata perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Sudah ke dokter, ke tabib, kemana-mana belum sembuh. Sudah habiskan banyak uangnya untuk kesembuhan tapi tidak sembuh. Dia dengar Yesus pembuat mujizat. Suatu waktu datang ke tempatnya. Dalam kerumunan orang yang berdesak-desakan. Perempuan pendarahan 12 tahun ini berkata, asal ku jamah jubahnya. Tidak perlu ketemu Yesus. Asal ku jamah jubahnya dari belakang, aku pasti sembuh. Ini iman yang radikal, saudaraku. Iman yang teguh, iman yang percaya penuh. Dan pada waktu dia menjamah jubah Yesus, seketika juga itu pendarahannya berhenti. Dia mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus tanya kepada kita pada pagi hari ini dalam Lukas 18 ayat 8. Jika ia datang kembali yang kedua kalinya, adakah dia mendapati iman yang seperti perempuan Kanan ini? Seperti perempuan yang pendarahan ini? Apakah dia bisa dapat iman yang seperti itu di antara saudara dan saya? Iman yang tidak goncang, iman yang tetap teguh, percaya penuh. Sekalipun menghadapi badai yang berat dalam hidup ini. Ada kisah lagi tentang iman-iman yang besar dalam Alkitab yang tidak goncang dan teguh. Seorang perwira di kota Kapernaum datang kepada Yesus. Itu dicatat dalam Matius 8. Katakan, Tuhan tolong hambaku itu sementara sakit dan sangat menderita. Dia ada di rumah sekarang. Dan Tuhan Yesus bilang, oke, aku akan ke rumahmu untuk menyembuhkan dia. Apa yang dia katakan, Tuhan, tidak usah datang ke rumahku. Aku tidak layak menerima Engkau, Tuhan. Cukup ucapkan saja sepatah kata. Aku yakin hambaku pasti sembuh. Dan Tuhan Yesus heran. Dia bilang, iman yang sebesar ini
tidak pernah aku dapati sekalipun di antara orang Israel. Dan seketika juga itu hambanya sembuh. Saudaraku, pertanyaan bagi kita. Kalau Yesus datang kedua kalinya, apakah dia mendapati iman yang seperti ini di antara kita orang-orang percaya? Kita hari-hari ini, persoalan sepele saja kita sudah kecewa dengan Tuhan. Persoalan sepele kita tidak mau melayani. Persoalan sepele kita tinggalkan gereja. Persoalan sepele kita sakit hati. Kita kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, apakah dia mendapati iman yang teguh, iman yang percaya penuh, iman yang radikal, yang sungguh-sungguh dengan dia, saudaraku? Ini pertanyaan datang kepada kita di tempat ini pada pagi hari ini, saudaraku. Mari lihat diri kita. Apakah selama ini kita suka bimbang, kita suka kecewa dengan Tuhan, padahal dia begitu baik dalam hidup kita. Dan saya jumpa seorang anak muda, dia berkata, saya kecewa dengan Tuhan. Saya merasa dibuang dengan Tuhan. Saya katakan, kenapa? Karena engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhanmu. Engkau tidak baca Alkitabmu untuk menceritakan betapa kasih Tuhan yang begitu besar atas hidupmu. Engkau hidup dengan pola hidupmu sendiri. Engkau hidup dengan filosofimu sendiri. Engkau hidup dengan kesombonganmu sendiri. Engkau hidup dengan kepintaranmu sendiri. Dan itu tidak mungkin melalui kepintaran, kepandaianmu engkau bisa mengerti pikiran Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Engkau tidak mungkin bisa mengerti rencana Tuhan yang begitu mulia dalam hidupmu kalau engkau tidak kembali baca firman-Nya. Ada di antara jemaat pada pagi hari ini yang malas-malas baca firman Tuhan? Ayo kembali baca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, maka engkau akan mengerti pikiran Tuhan. Engkau akan mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan diberikan pemahaman supranatural. Suatu pikiran yang dapat menangkap pikiran Allah yang begitu mulia, dahsyat, yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Pikiranmu tidak sampai ke sana. Kecuali dia memberikan hikmat dari surga untuk engkau mengerti, dapat menangkap pikirannya. Itu yang terjadi pada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Nya. Apakah hari-hari ini di dalam kehidupanmu banyak goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidupmu, yang membuat engkau mulai putus asa, mulai kehilangan pengharapan, dan rasa-rasanya mulai menyerah, sehingga hidupmu menjadi hidup yang tidak berarti, tidak bermakna, tidak berbahagia, kehilangan sukacita, hidupmu hampa, hidupmu kosong. Apakah hari-hari ini engkau mengalami seperti itu di tengah-tengah pergumulan hidupmu? Saya ingat Stefanus, hamba Tuhan yang setia, yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Pada waktu dia dirajam, dengan iman dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia tidak membenci saat dia dirajam. Dia tidak kecewa dengan Tuhannya. Saat sementara dirajam, dia berseru, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan ada satu perkataannya yang terakhir sebelum dia menemui ajalnya, meninggal, yaitu, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka. Ini orang-orang Kristen, orang percaya, murid Kristus yang sungguh-sungguh sejati. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah kematian, imannya tetap teguh dan tidak goncang. Dan kalau kita membaca latar belakang atau kehidupan rasul-rasul Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, semua mengalami mati dalam penderitaan, dalam aniaya, kecuali Rasul Yohanes kan. Mereka menderita dengan penganiayaan pemerintah Romawi pada waktu itu. Mati dalam keadaan yang mengenaskan. Mereka disiksa, dianiaya. Dan itu terjadi sampai hari ini, sampai zaman ini, saudaraku. Orang-orang Kristen di China,
di Korea Utara, di Iran, di Rusia, atau negara-negara yang dikuasai oleh gerombolan-gerombolan di Afrika, di Indonesia, kelompok kriminal bersenjata di Papua, di Sulawesi Tengah, banyak pendeta, banyak orang Kristen dipenggal suaku. Di Cina ya, direndam, dimasukkan dalam penjara, mereka kembali kepada keluarganya dalam keadaan cacat, dalam keadaan lumpuh, bahkan ada yang tidak kembali kepada keluarganya. Istri anaknya menanti ya, diangkut tidak pulang-pulang. Ada yang dipenggal kepalanya, itu yang terjadi hari-hari bagi orang Kristen di seluruh dunia hari-hari ini. Kita bersyukur duduk di tempat ini suaku, yang nyaman, aman dan enak ya. Tapi sebagian orang Kristen yang lain hidup dalam ketakutan karena iman mereka, suaku. Adakah iman yang dapat aku jumpai? Iman yang tidak goyah, yang sungguh-sungguh dengan aku. Saat aku datang kembali ya, ke bumi ini dalam second coming, kedatangan yang kedua, suaku. Mungkin saudara mengalami masa-masa yang sulit. Saudara berkata, aku mengalami aniaya-aniaya juga. Mungkin aniaya-aniaya tidak seperti ya yang saudara-saudara kita yang harus dipenggal ya, harus dipenjara, direndam dalam air semalaman ya. Pistol di kepalanya di Afrika, mengakui sangkal Yesus atau mati. Pistol di atas kepala istri dan anaknya. Saya sering mendapat 3 bulan majalah Martir itu, kasih dalam perbuatan yang ngeri. Ya, orang-orang Kristen yang mati syahid di negara-negara dilaporkan semuanya itu. Mungkin kita mengalami aniaya menurut versi kita. Aniaya karena mengalami sakit penyakit yang belum tersembuhkan. Masalah ekonomi keuangan yang berat, kita anggap itu semua aniaya. Dan kita mulai merasa putus asa, kecewa. Tapi kalau kita melihat murid-murid Kristus yang sejati, mereka mengalami aniaya yang luar biasa di luar batas perikemanusiaan. Tapi mereka mati tetap dengan iman mereka. Mereka tetap konsisten dengan iman mereka. Sekalipun pistol di atas kepala mereka. Mereka tetap setia dengan Yesusnya. Dan tidak pernah menyangkal. Sampai mereka menemui ajal yang terakhir. Tetapi jika Yesus datang. Adakah iman yang seperti ini? Adakah iman yang seperti ini, saudaraku? Di antara kita. Saya hari-hari ini semakin banyak bergumul bahwa kita tidak layak menerima anugerah. Jadi jangan sombong. Karena kalau banyak orang Kristen sombong. Kita sebenarnya tidak layak, saudaraku, tidak layak. Tapi dilayakkan. Semua yang datang kalau engkau diberkati, jangan sombong. Itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Dan biar hari-hari ini jemaat Tuhan, ayo kita persiapkan hidup kita. Yesus Kristus sudah mau datang kedua kalinya. Kalau dia datang yang kedua kalinya, dia bukan datang sebagai juru selamat. Ini kan sudah mau Natal ya. Kita rayakan kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Tapi second coming, kedatangan yang kedua, bukan untuk penyelamatan, tapi untuk penghakiman. Saudara baca Wahyu pasal 21-22. Orang-orang penakut, penyembah berhala, pendusta, sihir, semuanya tinggal di luar. Artinya tidak masuk di Yerusalem baru. Ngeri. Matius 7, bukan semua orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Akan diselamatkan. Aku berkata kepadamu, nyala engkau semua pembuat kejahatan. Siapa itu? Itu yang berseru Tuhan, Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapakku, sekalipun engkau berseru Tuhan, Tuhan, kenyah dari hadapanku. Aku tidak kenal engkau. Hari-hari ini suara Tuhan tegas. Memang dia Allah yang penuh kasih. Kasihnya besar. Tidak tertandingi. Tapi dia Allah yang punya tatanan. Dia adil dalam segala perbuatannya. Dia adil dalam segala tindakannya. Dia bertindak sesuai dengan firman-Nya. Makanya perhatikan baik-baik firman-Nya. Engkau suka berkata bahwa Yesus mengasihi, Yesus membuat mujizat, amin. Tapi di satu sisi,
Dia adalah hakim yang adil yang akan membalaskan perbuatan orang-orang di dunia ini. Dan membalaskan dan memberi upah dan mahkota kepada orang-orang yang setia dan yang bertahan sampai dengan kesudahannya. Mungkin engkau berkata, aku sudah jadi Kristen lama. Memang ada firman Tuhan katakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Tapi ada ayat-ayat yang lain yang harus kita ingat. Itu masih koma. Orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi dalam Injil Matius 24 dikatakan, tetapi siapa yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan selamat. Karena banyak orang Kristen berseru-seru nama Tuhan, tapi tidak lama berkhianat. Karena upah, karena ketenaran, karena karier. Tapi Alkitab tuliskan, siapa yang bertahan sampai dengan kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Biar firman Tuhan memberkati saudara. Pada pagi hari mari bangkit berdiri. Di dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Mau menyembah Dia. Mau mengagungkan Dia. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang berkuasa atas surga. Berkuasa atas bumi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar pada pagi hari ini Engkau menjamah kami. Firman-Mu, suara-Mu sudah kami dengar. Biar Roh Kudus melawat hidup kami, meneguhkan kami. Sehingga saat kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Hidup kami diperbarui. Kami mau belajar untuk berserah kepada Engkau. Untuk percaya pada rencana-Mu yang mulia dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, hal yang kurindukan, ya Tuhan. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi, ku mengasihi, ku mengasihi. Sekali lagi katakan amin. Ku mengasihi. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Dia.
Haleluya, haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau, Yesus. Kau ada di tengah-tengah kami pada saat ini, Tuhan. Kau menjamah kami pada saat ini, Yesus. Biar yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang sakit dijamah, yang berbeban berat dilepaskan, yang terikat terlalu dimerdekakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar pada pagi hari ini Engkau mengalami kasih-Nya, Engkau mengalami kuasa-Nya, biar Engkau mengalami perjumpaan dengan Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nama Yesus menjamah anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Menjamah kami semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah ya Roh Kudus. Pulihkanku. Kuasa Roh Kudus, Kau menjamah kami Tuhan, haleluya. Kau menjamah kami ya Roh Kudus, Kau melawat kami, memadukan kami, haleluya. Ya di hidupku, mari jemaat angkat tanganmu, sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah ya Roh hidupku. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Mengalirlah ya Roh, pulihkanku. Pulihkanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Biar berkat-Mu terus turun atas kami melimpah-limpah. Biar kami senantiasa mengalami kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami jadi hidup yang berarti, bermakna, berkemenangan di dalam Engkau. Biar urapan dari tempat tinggi senantiasa turun atas hidup kami Tuhan. Memperlengkapi kami anak-anak-Mu. Sehingga kami melayani Kau dengan otoritas dan kuasa-Mu. Dan saat kami berada dalam dunia marketplace, kami jadi alat dan saksi Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada, Engkau pakai kami jadi alat saksi-Mu. Untuk jiwa-jiwa terhilang. Untuk keluarga kami, teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih banyak untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk suara-Mu yang sudah berbicara kepada kami pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biar Engkau mengalami terobosan di dalam kehidupan-Mu. Biar Engkau mengalami pemulihan di dalam kehidupan-Mu. Biar mujizat dari Tuhan Yesus senantiasa nyata dalam kehidup-Mu. Dan Engkau mengalami keintiman dengan Dia. Semakin hari iman-Mu semakin bertumbuh. Engkau semakin mengasihi Dia. Semakin cinta dengan Dia. Dan senantiasa mengalami Dia di dalam hidup-Mu. Bahkan Engkau perjumpaan pribadi dengan Dia. Sehingga hidup-Mu tidak sama.
Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Engkau jadi alat dan saksi Tuhan. Engkau berkemenangan di dalam hidupmu. Biar berkat Allah Bapa turun atas hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa engkau alami dalam hidupmu. Penyertaan Roh Kudus dengan kuat kuasanya senantiasa menyertai engkau, menuntun engkau, membela engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian.